Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Slamet Rianto selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Suranata, Bapak Ketua Komite Bapak Fauzi, dan Bapak Ketua BCM dan BRM Muhammadiyah, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan Wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Bapak Ibu? Sudah sarapan belum? Belum? Yang belum sarapan saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah, sebelum sarapan fisik, sarapan hati dulu, okay? Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adibu auladakum bisalasati khisal. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara ini. Didik anak kita dengan 3 perkara ini. Jangan dibolak-balik. Ini sudah diurutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Didik anakmu. Adibu auladakum bisalasati khisal. Pertama, hubbin nabiyikum, cinta kepada nabimu. Kedua, hubbi li ahlil bait, cinta kepada keluarganya nabi. Baru yang ketiga, hubbi li qiraatil Quran, cinta kepada pembaca Al-Quran. Al-Quran oleh Rasulullah ditempatkan di nomor 3. Maka jangan kebalik. Kita kadang dikit-dikit anak kita, ayo masukkan tahfidz, ikut hafalan Quran. Nanti Al-Quran itu nomor 3. Pertama, tumbuhkan di hati anak kita hubbin nabiyikum, cinta dulu kepada nabinya. Karena Al-Quran tidak turun kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Kedua, setelah punya cinta ke Nabi Muhammad, cinta kepada ahlul baitnya. Sudah punya 2 cinta itu, baru ajarkan anak kita Al-Quran. Tapi kan kebanyakan kita Al-Quran dulu. Nanti tak jelaskan Bapak Ibu. Pertama, Rasul ngajarkan kita supaya anak kita itu cinta kepada nabinya dulu. Supaya apa? Supaya anak kita ini punya sosok tauladan yang terbaik di alam semesta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau tauladannya Nabi, dia akan meniru akhlaknya Rasul. Kalau punya cinta sama Nabi, dia akan meniru Nabi, akan punya akhlak, meniru akhlaknya Rasulullah. Coba bayangkan, anak kalau tidak kenal sama Nabi, dia ngefansnya bukan sama Nabi, sama Lionel Messi, ngefansnya sama Cristiano Ronaldo, ngefansnya sama artis-artis. Kenapa orang tua tidak mengenalkan siapa sosok Nabi Muhammad SAW kepada anaknya? Ini penting. Rasul itu oleh Allah diutus sebagai perantara, Allah tidak curahkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan jadi perantara, Allah tidak mencurahkan rahmat untuk alam semesta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertama yang paling penting adalah hubbin nabiyikum, cinta kepada nabimu. Kalau anak cinta ke nabi, punya cinta, Bu, lembut anak kita itu hatinya, dididiknya itu mudah, diarahkan gampang. Kalau apa? Punya cinta, punya rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Syaratnya itu. Oleh karena itu,
Anak kita harus sering-sering diajak untuk apa? Mencintai, mengenal Nabi Muhammad. Paling tidak diajak ketemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh. Betapa banyak seorang maksiat dipandang orang soleh, dia menjadi ahli taat. Betapa banyak seorang anak kecil ditatap sama orang soleh, besarnya menjadi ulama besar. Seperti saat ini ada Ustaz Taufik Assegaf, seorang ulama besar dari Jawa Timur yang ilmunya luar biasa. Ketika kecil datang ke tempat seorang ulama, siapa namanya? Abdurrahman. Kata bapaknya, ganti namanya jadi Taufik. Besok anak ini akan jadi orang besar. Terbukti sekarang beliau jadi ulama besar, Ketua Rabita Alawiyah Indonesia. Ulamanya ulama, ketuanya para ulama di Indonesia, Ustaz Taufik Assegaf. Bapak Ibu yang dicintai Allah, dekatkan anak kita kepada orang soleh, karena orang soleh ini hatinya sambung ke Rasulullah. Jangan bangga, anak saya jago bahasa Inggris, anak saya ikut olimpiade juara internasional begini-begini, anak saya PhD gelarnya sekarang, anak saya menempuh S2 di Jepang. Jangan bangga dulu, lihat hati anakmu, ada sangkutan nggak, nyambung nggak hatinya ke Rasulullah dan orang soleh. Kalau hatinya nggak ada sambungan ke orang soleh, di akhirat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Gak akan mau anak ketemu sama orang tuanya, gak berguna. Anak itu hatinya harus nyambung sama orang soleh. Kenalkan anak kita, dekatkan sama orang soleh, biar tambah makin cinta sama Rasulullah. Sampai dalam sholat kita disuruh setiap sholat mengucapkan salam kepada orang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Disuruh mengucapkan salam setiap sholat kepada orang soleh. Karena orang soleh itu hatinya nyambung, nyambung seperti rantai sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita kalau sering ketemu sama orang soleh, dia akan cinta sama orang soleh, idolanya orang soleh. Banyak ilmu yang didapat tidak dari kita, tapi dari apa? Duduk di depan orang soleh. Imam Malik, Bapak Ibu, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama besar. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik. Imam Malik itu ulama besar di kota Madinah. Tidak pernah Imam Malik itu naik onta, naik kuda di atas kota Madinah. Beliau kalau mau naik onta, mau keluar kota, dituntun ontanya. Nanti kalau sudah perbatasan baru dinaikin. Pulang dari luar kota, masuk perbatasan Madinah, beliau turun, ontanya dituntun sampai di rumah. Bayangkan kalau dia jalan ke Prambanan, rumahnya di sini, nuntunnya dari sini sampai mana batas kotanya? Ganti dekat Safir. Masya Allah, jalan kaki dituntun ontanya. Ketika beliau ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak pernah naik onta, naik kendaraanmu di atas kota Madinah? Beliau jawab, mana mungkin aku berada di tempat yang tinggi sementara Rasulullah ada di bawah saya. Nabi Muhammad dimakamkan di bawah. Makanya dikatakan dalam sejarah biografinya Imam Malik itu tidak pernah buang hajat di kota Madinah. Kalau kebelet, beliau keluar dulu kota Madinah baru buang hajat di sana. Kok kuat ya nahannya? Nah itu saya juga nggak ngerti. Biografinya begitu, sirahnya beliau. Beliau tidak pernah buang hajat di kota Madinah. Ketika beliau ditanya, kenapa ya Imam engkau tidak mau buang hajat di kota Madinah? Tidak mungkin aku membuang kotoran di tanah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Adab yang tinggi kepada guru yang diajarkan oleh Imam Malik. Adab yang tinggi kepada guru Rasulullah, di mana beliau itu ahli hadis, pengarang kitab Al-Muwatta. Itu membuahkan ilmunya jadi berkah. Dan itu yang jarang kita tanamkan ke anak. Kita ngajari anak pinter, ini pinter, itu pinter, ini pinter, itu gak diajari adab.
keberkahan ilmu itu didapat dari tingginya adab. Anak kita itu lebih membutuhkan ilmu yang sedikit, adab yang banyak, daripada ilmu yang banyak, adab yang sedikit. Betapa banyak anak-anak dimasukkan ke boarding school, begitu hari libur pulang ke rumah tidak ngerti kerjaan rumah, kerjanya mainan handphone, main game. Makan tinggal makan, tidak pernah nyuci piring. Ibunya lagi nyuci, selesai makan malah datangin ibunya, bukan bu gak usah nyuci, aku aja yang nyuci. Tak gitu, bu titip sekalian. Kenapa anak gak diajari adab? Di madrasah kami, kebetulan kami juga ada madrasah aliyah di Kitogati. Itu saya tanamkan anak-anak. Kalau ketemu gurumu, bapak ibu gurumu, begitu masuk ke area sekolah, kalian harus menjemput, mendatanginya. Kamu cium tangan gurumu. Nyiumnya jangan pakai jidat, jangan pakai pipi. Tidak ada nyium pakai jidat, pakai pipi. Nyium tangan itu pakai hidung, pakai indera penciuman. Itu namanya kamu takdim kepada guru. Saya bilang ke anak-anak kami, mereka panggil saya Abi. Abi nggak menghendaki, nggak menuntut kalian jadi ranking 1, pintar ini, pintar itu. Abi nggak membutuhkan itu. Pintar itu bonus saja dari Allah. Abi nggak nuntut kalian untuk jadi anak yang pintar, hebat. Nah, yang Abi bangga itu ngelihat kalian bisa takdim kepada guru kalian. Itu sudah bahagia Abi. Takdim kepada guru itu sudah bahagia bagi Abi. Kalian tuh calon orang sukses. Sepinter-pinternya anak, hafal banyak kitab, gak punya adab sama guru, gak akan berkah ilmunya. Gak akan berkah ilmunya. Penting. Makanya di tempat kami, di madrasah kami berlakukan peraturan. Kalau guru masuk kelas, semua murid harus berdiri, menghormati guru, lalu ucapkan selamat datang atau ahlan wa sahlan. Kalau guru belum duduk, jangan duduk. Guru sudah duduk di kursinya, baru kalian duduk. Bentuk menghormati guru supaya ilmunya berkah, bisa diamalkan. Kalau enggak bisa. Bapak bisa bayangkan Bapak Ibu, orang pintar tidak punya adab, seorang ustadz tidak punya adab. Kalau ceramah isinya hanya miso-miso, ngata-ngatain orang, omongannya saru, kotor, jorok. Ada ustadz terkenal se-Indonesia, tapi kalau ceramah kasar, omongannya jorok, karena tidak belajar adab. Tapi kalau seorang guru, dia ngerti adab, walaupun ilmunya sedikit, gak terlalu luas, adabnya tinggi, dia akan dipandang mulia oleh Allah dan seluruh manusia. Maka penting kita ngajari anak kita adab, menjadi sebab berkahnya ilmu. Imam Syafi'i itu Pak punya seorang murid namanya Buaiti. Buaiti itu, mohon maaf Bapak Ibu, murid paling bodoh di kelas. Paling bodoh itu namanya Buaiti. Saking bodohnya Buaiti, kalau dia menghafal Quran, innal ladzina kafaru sawa'un, apa tadi dulu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dia ulang hafalan itu sampai 100 kali dia baca belum hafal. Saking bodohnya Buaiti. Justru yang hafal teman-temannya sebelah kanan dan kiri dengarkan dia hafalan, yang lain pada hafal. Jadi teman-temannya baik, kalau mau hafalkan Al-Quran, duduk aja di sampingnya dia, nanti hafal. Dia ngulang 100 kali tidak hafal. Akhirnya Buaiti bilang begini, saya memang takdirnya mungkin bodoh, adalah saya mau ganti haluan. Saya nggak mau lagi belajar deket apa buka-buka kitab hafal, sudah kelemahan saya, otaknya memang IQ-nya jongkok mungkin, kata Buaiti. Mulai hari ini saya mau mulazamah takzim kepada guru saya. Sejak saat itu Buaiti, ketika Imam Syafi'i pergi, beliau yang bawa kertasnya. Imam Syafi'i mau duduk, dia nyiapkan kursinya. Imam Syafi'i mau keluar, dia nyiapkan sendalnya. Imam Syafi'i mau naik ke atas kendaraan, dia megangkan tali ontanya. Dia betul-betul menjadikan diri seperti pelayannya, jadi pelayannya gurunya, Imam Syafi'i. Nah, belajar gak pintar-pintar, mendingan jadi pelayannya guru, buat menawa untuk berkait. Satu hari Imam Syafi'i ngajar di kelas. Ketika ngajar, beliau ngajukan satu pertanyaan yang sulit. Siapa yang bisa jawab? Semua satu kelas diam, gak ada yang bisa jawab. Sulit pertanyaan Imam Syafi'i.
Yang hafal Quran, hafal banyak hadis, hafal kitab-kitab, yang duduk-duduk di depan yang pintar-pintar nggak bisa jawab. Tiba-tiba di pojok Bu Haiti yang paling blon angkat tangan. Guru izin saya mau jawab. Satu kelas ketawa semua. Si pintar yang nggak bisa jawab, masuk yang bodoh mau jawab, ketawa semua. Ngice. Katanya Musofi, jangan tertawakan temanmu. Dia mau jawab, berilah kesempatan dia jawab. Begitu Bu Haiti jawab, seperti kalau jenengan dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, bukan Adi Abdillah, Adi Hidayat. Kalau saya sama Adi Hidayat itu baik, perbandingannya bainas sama wal sumur bor. Antara langit dan sumur bor, bukan bumi, jauh. Itu ketika jawab, wahai Imam Syafi'i, wahai guruku, saya mau jawab. Dalam kitab ini seorang ulama ini mengatakan begini-begini. Dalam kitab ini halaman ini pengarangnya ini, penjelasannya begini rinci. Semua satu kelas gelongok semua. Kok bisa anak ini jadi pintar begini? Imam Syafi'i batin. Allah sudah futuhkan hatinya, dibukakan hatinya. Berkah dari menjadi pelayan bagi gurunya. Sejak saat itu Bu Haiti jadikan sekretaris sama Imam Syafi'i. Sudah dibutuhkan oleh Allah, jadi pintar. Dan sejak saat itu kalau Imam Syafi'i ceramah tidak bisa datang, tidak bisa hadir, diundang. Yang mewakili adalah Bu Haiti, kemudian dipanggil Syekh Bu Haiti. Sebab begitu. Dan ilmu itu yang saya ajarkan ke anak saya. Ketika mau cari pondok pesantren, tak pilih dulu mana pondok yang ajarkan adab kepada guru. Yang ketika guru lewat, semua diam. Yang lagi jalan, lagi lari, diam. Saya cari mana searching pondok yang bisa ngajarin adab. Sampai ketemu. Oh, di sana, di Cirebon. Saya bawa anak saya, tak daftarkan ke sana. Saya cuma asal begini, Kak, Abi nggak menuntut kamu menjadi penghafal Quran tercepat, enggak. Kamu jadi anak terpintar, teralim di kelas, enggak. Abi cuma minta kamu jadilah babu bagi gurumu, jadilah pelayan bagi gurumu. Kalau Abi lihat kamu sudah bisa melayani gurumu, Abi sudah bangga dengan kamu. Itu nasihat saya ke anak. Setelah dia di pondok pusat di Cirebon, di tempatnya Buya Yahya, 7 bulan, diambil 30 anak terbaik yang hafalannya di atas 10-20 juz, dipindahkan di Purbalingga. Anak saya itu daftar ke sana itu 1 juz saja, juz 30 belum hafal. Juz 30 itu belum hafal, masih gerudal-geradul. Masuk dalam 30 anak terbaik yang dipindahkan ke Purbalingga. Padahal ini anak-anak yang hafalannya banyak. Saya tanya, kakak itu hafalannya berapa kok bisa masuk ke situ? Hafalannya baru 1,5 juz. Loh kok bisa? Ketut ke bawah. Kata guru, kakak punya akhlak adab yang baik sehingga dibawa ikut sama mereka. Alhamdulillah. Berkah dari anak yang diajari adab. Kemarin pas saya jenguk beberapa waktu yang lalu, jenguk anak, saya pengen lihat perkembangan adab anak saya. Bapaknya tidak bisa ngajar gitu, tidak bisa. Bapaknya tidak bisa. Saya titipkan di pondok. Ketika makan, anak saya lulus SD. Nah, masukkan ke sana lulus SD. Ketika makan, Pak, sisa makan yang di piring itu sudah selesai, piring kotor tak taruh di pondoknya anak saya itu. Pas saya jenguk, anak saya itu ngambil piring kotor saya, piring kotor pamannya, adik-adiknya dibawa dikumpuli. Tak kira mau dicuci. Ternyata nasi yang nempel di sambal, ujung sayur dituang, diambil dimakan. Saya bilang, nah itu kalau masih lapar masih ada nasi kan? Kok ngambil yang di sini? Anak saya bilang, Abi, sebutir nasi yang kita sia-siakan hari ini menjadi sebab kefakiran di esok hari. Masya Allah. Anak kecil nasihati bapaknya, ustaz lagi bapaknya. Nanti kok saya tapi benar, oh benar kok. Dia harus menerima kebenaran kalau disampaikan oleh anak kecil. Alhamdulillah, gurunya pintar didik anak saya. Kemarin Idul Adha, kalau ditelepon tuh mesti, Abi, kakak minta ridhonya, minta maafnya, jangan ditutup handphonenya sebelum Abi ridho sama kakak, memaafkan semua kesalahan kakak. Mesti gitu kalau itu. Minta ridho, minta ikhlas. Dia tahu ridhonya Allah pada ridho orang tua. Idul Adha kemarin jadwal penjemuan anak setelah 3 bulan tidak dijemuk. Idul Adha kemarin saya udah ngumpulin duit karena biasanya kalau jenguk anak saya yang di Purbalingga dan Cirebon itu karena 2 anak, 1 putra 1 putri, itu 2 hari nginep
kurang lebih biayanya 2,5 juta. Saya nabung nyicil. Terus menjelang Idul Adha, karena jenguknya itu sekitar tanggal 7 kemarin itu, tanggal 7, tanggal 6 jenguk anak. Saya tanya ke istri, ini uang untuk jenguk sudah siap, sudah ada, sudah nih. Itu cukup, alhamdulillah cukup. Berapa? 3 juta. Alhamdulillah ada sisa lah dikit, 2,5 ada sisa 3 juta. Uangnya 3 juta. Terus untuk kurban gimana? Ya belum ada. Adanya uang untuk jenguk. Saya diam, saya bilang, nih kita itu lebih cinta Allah atau cinta anak? Ya cinta Allah. Kalau uangnya kita buat kurban saja gimana? Gak jadi jenguk anak. Tapi gimana? Anak ini sudah nunggu-nunggu, Bi, sudah 3 bulan, sudah tahu daftar nama-nama orang tua yang mau jenguk, sudah nunggu-nunggu, mesti anak udah kangen. Saya bilang, nanti mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka. Tapi yang paling penting kita sepakat dulu mau buat korban untuk Allah atau untuk anak. Pilih Allah atau pilih anak? Diancam. Ya istri jawab, ya pilih Allah. Waduh gitu. Oh ya serius ya. Tapi ya Allah saja lah. Ya wis, kita untuk korban saja, nggak usah jenguk anak. Tapi meyakinkan anak gimana? Dia pasti nangis. Orang tuanya nggak jadi jenguk. Pas hari ulang tahun pula kan. Berharap sekali orang tuanya datang. Hari pas ada jamaah kami yang tinggal di Purwokerto, kebetulan mampir ke pondok anak saya di Purbalingga. Telepon, Ustaz, saya lagi di pondoknya anaknya Ustaz. Oh iya Bu, sampaikan pada anak saya, Abi sama Uminya nggak bisa jenguk karena uangnya dipakai untuk korban. Sampaikan ke anak saya, dia bikin surat. Suratnya dititipkan ke jamaah kami, beliau ke Jogja, dikasihkan suratnya. Saya baca, Assalamualaikum, pembukaan, lalu bilang, Abi, kakak dengar Abi sama Umi gak jadi jenguk karena uangnya mau dipakai buat korban. Abi, Umi, kakak justru bersyukur dan bangga, senang sekali karena pilihan Abi sama Umi tepat. Kalau Abi dan Umi jenguk kakak sama adik, yang bahagia cuma 2, kakak sama Abi, sama adik. Tapi kalau uangnya dipakai untuk korban, yang bahagia banyak kaum muslimin yang bahagia. Ya Allah, saya bilang guru ini kok pintar banget didik anak saya. Maka pentingnya kita memilih guru. Kalau gurunya punya adab, akan nularkan anak kita punya adab. Sehingga anak kita punya adab. Maka di sekolah itu yang paling penting itu adab. Makanya Syekh Ibnul Mubarak berkata, Tolabtul adab salasuna sanah wa tolabtul ilmi ishrina sanah. Kami itu belajar adab 30 tahun, lalu belajar ilmunya 20 tahun. Lebih banyak belajar adabnya daripada ilmunya. Gini Bapak Ibu, kita itu punya organ yang sangat vital, namanya jantung. Jantung itu supaya aman, dibungkus, dilindungi sama tulang-tulangnya. Ada tulang rongga, rangka. Ini jantung dilindungi tulang. Tulang dalam tubuh kita supaya aman dibungkus sama namanya daging. Daging ini supaya aman lagi dibungkus lapisan terluar namanya kulit. Orang kalau tidak punya kulit, dagingnya rusak. Jatuh di motor, seret 100 meter, terkelupas kulitnya, dagingnya rusak. Kalau dagingnya rusak, tulangnya bisa rusak. Tulangnya rusak, jantungnya juga rusak. Jantung itu adalah iman. Tulang itu adalah amalan wajib. Daging itu amalan sunnah. Kulit itu adalah adabnya. Orang yang meremehkan adab, dia akan meremehkan amalan sunnah. Kalau yang sunnah sudah diremehkan, yang wajib juga akan ditinggalkan. Kalau yang wajib sudah ditinggalkan, imannya akan keluar. Maka pentingnya adab. Kita didik anak kita agar punya adab. Ada salah seorang ulama di Hadramaut, di Yaman, punya pondok dan punya satu santri yang sangat pintar sekali, cerdas sekali santrinya, pintar. Santrinya ini saking pintarnya terkenal, ceramah di mana-mana, masih mondok tapi sudah ceramah diundang mana-mana jadi ustadz terkenal, kiai terkenal. Dia Hadramaut, di Yaman. Lalu suatu hari, karena dia sudah pintar, adabnya kurang kepada guru.
adabnya merasa kurang kepada guru, ketika di kelas dia nggak datang, udah ngeremehkan guru. Tadinya rajin di kelas, sekarang udah jarang-jarang masuk. Masa udah pinter, ilmunya udah sama dengan guru. Pas kursinya kosong, gurunya nanya, mana si Fulan kok nggak datang? Kayaknya ceramah guru, biasa kan dia ada undangan ceramah. Apa izin sama saya, sama kalian, lewat kalian? Tidak guru, nggak ada yang dia nggak titip izin sama sekali. Gurunya tersinggung. Gurunya bilang apa? Ilmunya dia boleh pergi ke sana, ke Mukalla. Dia pergi belajar ngajar tabligh akbar di kota Mukalla. Dia boleh ceramah di Mukalla, tapi ilmunya akan tetap tinggal di pondok ini. Kata guru. Maka pas tiba di hari H, yang datang banyak sekali yang datang di acara tabligh akbar itu. Nunggu-nunggu ada ustadz muda, kiai kondang. Begitu dia sudah di podium, amma ba'du, gak bisa ngomong apa-apa, cuman amma ba'du. Orang bilang, mana katanya ustadz terkenal, kiai kondang, ilmunya hebat, ilmunya luas, dai muda yang moncer, mana? Gak bisa ngomong sama sekali, ilmunya hilang sama sekali. Akhirnya dia pulang ke pondok. Peristiwa itu tersebar kemana-mana, beritanya dia malu. Lalu teman-temannya bilang, minta maaf sama guru. Kamu sudah menyakiti hati gurumu. Lalu gurunya, dia gak minta maaf, malah dia milih keluar dari pondok, pamit pergi kembali ke kampungnya mau bikin pondok. Ternyata di kampungnya tidak laku, ilmunya tidak bermanfaat. Akhirnya seorang itu jadi gelandangan, akhirnya mati di pinggir jalan, gak ada yang ngopeni. Dan dikabarkan sama gurunya, malah gurunya yang belikan kain kafan untuk dia. Ini bahayanya kalau tidak punya adab kepada guru. Itu dia mau, gak usah jauh-jauh, di Jawa Timur, di Pasuruan Jawa Timur. Habib Hasan Baharun itu punya pondok. Salah seorang santrinya itu sudah lulus dari pondoknya, lalu belajar ke luar negeri, dapat beasiswa di luar negeri, di Mesir atau di Arab Saudi. Pulang dari sana ke Indonesia, ceramah terkenal di mana-mana, diundang kemana-mana. Sampai satu hari, beliau ini kenal gurunya ini, dengar, oh anak saya, alhamdulillah murid saya, santri alumni pondok kami, sekarang sudah jadi ustaz terkenal, alhamdulillah. Pas ada undangan tabligh akbar di kampungnya gurunya, maka gurunya datang. Beliau sudah duduk di kursi. Begitu gurunya datang, Habib Hasan Baharun datang, beliau nggak nyapa gurunya, sama sekali nggak negur gurunya. Beliau sibuk ngobrol sama pejabat. Beliau lihat gurunya datang, tapi sibuk ngobrol sama tokoh-tokoh. Begitu dipersilahkan, pas acara inti naik di podium, dia sama sekali tidak bilang, yang saya hormati guru saya. Tidak, sama sekali gurunya tidak disebut. Gurunya hanya nunduk saja. Pulang selesai bubar tabligh akbar, tidak disalami juga sama muridnya, padahal gurunya duduk di depan. Keluar dari tabligh akbar, gurunya naik mobil, sopirnya ngelihat dari kaca tengah itu gurunya lagi ngusap air mata. Kata supirnya, guru kenapa? Oh, enggak ada apa-apa. Nangis gurunya, merasa gak dihargai sama muridnya. Nangis. Nangisnya guru, diemnya guru, air matanya itu berbicara kepada Allah. Suatu kali setelah sekian lama, gurunya ini sama supirnya naik kendaraan, naik mobil, di jalan yang panjang macet, banyak pedagang asongan. Gurunya tuh ngomong, kok ini pedagang asongan kayak murid saya? Dia kan ulama terkenal, ulama besar, kenapa kok sekarang jualan asongan? Dia diam, bersembunyi di mobilnya. Begitu pedagang asongan tadi, yang muridnya tadi nawarkan barang, dia buka kacanya. Guru Habib Hasan Baharun tuh dibuka kaca jendela. Begitu itu gurunya malu, dia lari itu murid, dikejar sama Habib Hasan sama supirnya, berhasil ditangkap. Ditanya, kamu kenapa sekarang jualan asongan? Bukannya kamu sudah jadi ustadz kondang terkenal, ceramah di mana-mana? Apa jawaban dia? Guru, saya minta maaf guru. Kenapa? Kamu kenapa? Gara-gara kejadian malam hari itu saya kurang adab sama guru. Pulang sampai di rumah saya baca Quran, saya nggak bisa lagi baca Quran. Saya baca-baca kitab, udah nggak bisa lagi cara baca kitab kundur. Ilmu saya hilang, guru saya minta maaf. Bilang ini, sebab kurangnya adab kepada guru. Maka
penting. Jangan sampai anak menyakiti guru, termasuk orang tua wali. Ojo cerewet kalau guru. Bu guru, kok ini sih ada gini? Kenapa sih kok gini-gini? Pak guru, kenapa? Hati-hati. Orang tua wali. Penyerahan pendidikan itu sudah, kasihkan ke guru yang lebih tahu anak kita. Dicerewet itu malah ganggu konsentrasi guru dalam ngajar. Saya ceritakan satu kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sering dengar nama Syekh Abdul Qadir, tapi gimana sih kisahnya? Saya ceritakan satu kisah tentang beliau. Beliau kan punya pondok, punya santri-santri ngajak belajar sama beliau. Salah satunya santri baru, anak orang kaya, belajar di pondoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika belajar, tetangganya Syekh Abdul Qadir ini gak suka sekali sama Syekh Abdul Qadir. Benci sekali, gak suka, dengan dakwahnya gak suka. Beliau selalu cari-cari kekurangannya Syekh Abdul Qadir, cari aibnya untuk jatuhkan dia. Sampai satu hari, tangganya ini ngintip tetangganya dari lubang-lubang celah-celah temboknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan sama murid-muridnya, santri-santrinya. Beliau yang makan dagingnya, tulangnya dikasihkan santrinya. Tulangnya dikasihkan, tulangnya. Jadi santri-santrinya hanya ngambil tulang-tulang yang nempel, daging-daging yang nempel di tulang. Kata tetangganya, ternyata kelakuan Syekh Abdul Qadir Jailani kayak gini sama murid-muridnya. Dia diperhatikan, itu murid itu siapa ya? Oh ya. Dah, selesai. Besoknya dia cari murid itu, cari nama orang tuanya, alamatnya. Dapat, dia berangkat ke orang tuanya, laporan. Pak, misalnya nama anaknya Abdullah. Bapak ini orang tuanya Abdullah, anak bapak. Betul? Yang mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul, anak saya mondok di sana. Pak, gak usah pondokkan di sana. Loh, kenapa kau bilang begitu? Beliau kan ulama besar. Anak bapak itu seperti kucing. Maksudmu apa? Pak, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Syekh Abdul Qadir Jailani makan daging, tulangnya dikasihkan anakmu. Diperlakukan seperti kucing. Marah bapaknya. Orang kaya dia. Wah, kurang ajar. Anak saya titipkan untuk belajar, diperlakukan seperti kucing. Demi Allah saya tidak bohong, Pak. Dengan mata kepala sendiri saya lihat. Marah bapaknya. Berangkat ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada sopan santunnya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau bawa anak saya sekarang. Loh, kenapa anaknya? Kan baru belajar di sini, baru berapa bulan. Anak saya bukan kucing. Kenapa diperlakukan seperti kucing? Apa benar ya Syekh, Anda makan daging, tulangnya dikasihkan ke santri-santri termasuk anak saya? Memang begitu. Saya bawa anak saya tidak terima diperlakukan anak saya seperti kucing. Tafadhol kalau mau bawa pulang anaknya, bawa pulang. Di perjalanan bapaknya diskusi. Nah, benar kamu diperlakukan seperti itu. Yang begitu didikannya guru. Terus bapaknya nanya-nanya masalah agama. Anaknya jawab luas sekali wawasannya. Loh nak, kamu kok pinter loh nak? Kamu belajar sama siapa? Ya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh kok pinter banget kayak gini? Ya beliau yang ngajarkan ke saya begini. Orang usah balik melewati pondok, belajar lagi sama pondok. Bapaknya bawa lagi anaknya ke pondok. Namanya Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum Syekh. Loh, kenapa balik lagi Pak? Ternyata anak saya sekarang jadi anak pintar, baru belajar berapa bulan sudah pintar. Anak saya mau tak titipkan lagi ke pondok jenengan untuk belajar. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Pak, bukannya saya menolak. Berarti kan sebetulnya menolak. Nah, kalimat begitu kan sebetulnya menolak. Kayak ibu dulu terima cowok, nolak cowok. Mas, bukannya saya nggak sayang, bukannya saya nggak cinta, tapi ya, tapi itu pahit itu tapi ya. Sama Syekh Abdul Qadir Jailani bilang gitu. Pak, bukannya saya menolak, tapi hati anakmu itu sudah tertutup sebab adabmu yang kurang baik kepada guru anakmu. Hati-hati, orang tua yang adabnya kurang baik kepada guru menyebabkan ilmu terhalang kepada anak kita. Ketika saya ceramahkan ini kepada jamaah, satu jamaah di depan saya, ibu-ibu itu angkat tangan. Ustaz, gimana Bu? Saya mau curhat. Gimana? Disaksikan orang banyak. Saya itu guru ngaji di kampung saya. Anak-anak belajar, anak kecil di rumah saya belajar ngaji. Tapi ada orang tua wali yang sering memfitnah saya, membicarakan yang gak benar tentang saya di luar. Saya dijelek-jelekkan macam-macam, sakit hati saya. Padahal anaknya ngaji sama saya, ibunya gitu sama saya, tega sama saya begitu. Terus saya tanya,
Gini Ustaz, apa yang Ustaz tadi bilang betul. Semua anak yang ngaji sama saya, semua naik kelas. Hanya anaknya ibu itu yang gak naik kelas. Saya privati khusus, saya tetap sebagai guru tetap berbuat adil. Dia kurang paham, tak ajari, tak kasih materi tambahan, tak kasih tambahan waktu, tetap gak dong juga anaknya. Karena sudah terhalangnya ilmu, terhijabnya ilmu karena perbuatan orang tuanya yang kurang adab kepada guru dan anak kita. Maka kalau misalnya Pak Slamet bilang, Bu, ini kurang 1,2 miliar, jadi ada. Wah, kok bayaran mana? Tak bayaran mana? Nyakiti guru, hati-hati nyakiti guru. Jangan nyakitin hati guru. Anak kita yang berimbas, bukan kitanya, anak kita yang berimbas. Jadi kurang berkah, dididiknya susah, dikendalikan susah. Nah, pentingnya itu belajar adab. Saya datang ke tempat seorang soleh di Jogja. Saya senang mengunjungi orang-orang soleh. Dan saya bawa anak-anak saya biar biasa mandang wajahnya orang soleh. Ketika saya datang ke beliau, beliau cerita di rumahnya itu anaknya tidak pernah jajan di luar, di warung, beliau tidak pernah. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Nah, kalau mereka pengen jajan gimana? Beliau jawab, kalau pengen jajan, kami yang masak sendiri, goreng bakwan sendiri, goreng pisang, goreng tahu sendiri. Yang penting anak jangan jajan di luar. Pertanyaan saya, kenapa tidak boleh jajan di luar? Terus, sebab makanan yang di luar itu belum tentu dibacakan sholawat. Tapi saya jamin, semua makanan dan minuman yang ada di rumah ini sudah dibacakan sholawat. Kenapa? Saya tanya lagi, harus dibacakan sholawat. Biar di hati anak saya tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad, yang membuatnya akan mudah diatur, mudah dididik. Dan anaknya Masya Allah, solehnya luar biasa. Masih kecil tapi tak sama tamu, SD tapi sama tamu, Masya Allah. Bagaimana ikromnya sama tamu, memuliakan tamu. Saya datang ke pondoknya anaknya dia, anaknya beliau, saya datang ke pondoknya. Masya Allah, adabnya luar biasa, akhlaknya soleh. Dibacakan sholawat di makanan. Maka ibu-ibu kalau masak nasi, mususi beras, diputar ke arah kiri, jangan ke kanan. Tapi muternya searah jarum jam. Kok berlawanan jarum jam, seperti orang tawaf kiri, sambil dibacakan sholawat. Termasuk air di galon, sebelum ditumpahkan ke dispenser, bacakan sholawat. Baru masukkan ke dispenser. Semua makanan dan minuman yang sudah dibacakan sholat, dia akan menjadi rahmat bagi orang yang memakan dan meminumnya. Rahmat Allah itu apa? Rahmat itu orang yang hatinya keras, dilembutkan, itu dapat rahmat. Rahmat Allah itu orang yang lama gak punya anak, dikasih anak, itu dapat rahmat. Rahmat Allah itu rumah tangga yang tidak harmonis, diberi ketentraman, itu rahmat. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu orang yang sempit, dilapangkan kesempitannya, itu rahmat. Rahmat Allah itu apa? Orang yang punya hutang gak lunas-lunas, dilunasi hutangnya, itu namanya rahmat. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya namanya rahmat. Berarti sudah dapat. Nabi sendiri yang mengatakan, man sholla alayya sholatan fa sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah curahkan rahmatnya 10 kali. 1 sholawat mendatangkan 10 rahmat. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, jam 8. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendidik anak kita supaya mencintai Rasulullah SAW, agar anak kita memiliki adab yang baik. Dekatkan pada orang soleh, tumbuhkan di hati kita, kenalkan pada cinta ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habaib, itu masih keturunan Nabi, sanad nasabnya tersambung sampai Rasulullah SAW. Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri NU, juga sama, beliau seorang habaib, nasabnya tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Indonesia ini begini majunya berkah perjuangan 2 habaib besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim As'ari. Itu masih zuriyahnya Rasul. Rasul itu bersabda, an-nujum amanun li ahli sama, idza zahabatin nujum zahabatis sama. Bintang-bintang itu menjadi jaminan keselamatan penduduk langit. Kalau langit sudah tidak ada bintangnya, langitnya pasti akan hilang.
penduduknya tidak akan selamat, mati semua. Wa ahli baiti, adapun keluargaku, amanun li ahlil ard, menjadi jaminan keamanan bagi penduduk bumi. Idza dhahabati ahlil bait, jika meninggal semua para habaib di dunia ini, meninggal semuanya, dhahabatil ahlil ard, matilah semua penduduk yang ada di bumi ini. Para habaib itu zuriyah Rasul yang dijamin oleh Nabi nasabnya akan sampai ke hari kiamat. Makanya Imam Mahdi itu kata Rasul, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, nasabnya tersambung sampai diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu meninggal dibunuh sama Ibnul Muljam. Siapa Ibnul Muljam? Ibnul Muljam itu hafiz Quran. Kok bisa hafiz Quran bunuh Sayyidina Ali? Karena dia hanya diajarkan Quran, tidak diajari mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Jangan sampai anak kita tidak kenal sama ahlul bait. Dan yang ketiga, ajarkan anak kita liqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita terakhir punya anak yang agak sulit, diatur, dididik. Bu, nih, atau bapak, pegang kepalanya, bacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu sampai selesai. Bacakan 3 kali, tiupkan ke ubun-ubunnya, lalu dipegang dadanya, dibacakan surat Alam-Nasrah. Ini para ulama yang mengajarkan demikian. Kenapa? Agar anak itu tidak melakukan zina seumur hidupnya. Dan anak itu menjadi anak yang mudah untuk dididik dalam pengasuhan. Pegang kepalanya, bacakan inna anzalna 3 kali, tiupkan ke ubun-ubunnya, lalu pegang dadanya, bacakan surat Alam-Nasrah. Kalau sulit anaknya lari-lari terus, gak bisa diam, pas tidur bacakan. Karena Al-Quran itu ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridho dengan kita semua. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat lahir batinnya, jasmani rohaninya, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat yang besar untuk umat ini. Kita tutup dengan doa kalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan majelis ini. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, segala puji bagimu, segala kesempurnaan, keagungan hanya milik Engkau. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkahilah kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkahilah anak-anak keturunan kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, mudah dalam bimbingan dan pendidikannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lembutkan hati anak-anak kami, bukakan hatinya agar mudah menerima ilmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hiasilah anak-anak kami dengan adab dan akhlakul karimah. Ya Allah, tumbuhkan di hati anak-anak kami cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati keluarganya, kakek neneknya, teman-temannya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang dari setiap doa-doanya bertabur doa untuk kami orang tuanya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan pula kami anak yang soleh, anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami.
Ya Allah, ampuni dosa kedua bapak ibu kami. Ampuni dosa-dosa mereka, terutama yang sudah wafat. Lapangkan kubur bapak ibu kami yang sudah wafat. Ya Allah, bahagiakan mereka di alam kuburnya. Jangan susahkan mereka, karena mereka telah susah membesarkan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, memang di dunia kami belum sempat membalas kebaikan orang tua kami, belum bisa membuat mereka tersenyum bahagia dengan kami. Tapi di akhirat nanti ya Rabb, jadikan kami anak kebanggaan orang tua kami. Jadikan kami jalan surga bagi bapak ibu kami. Kami titip bapak ibu kami yang sudah wafat kepadamu ya Rabb. Kami titip ya Rabb, jangan biarkan mereka kesepian, kesusahan di alam kuburnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa guru-guru kami, orang yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kami. Ya Allah, lapangkan rezeki mereka, berkahilah mereka guru-guru kami, dan balaslah mereka dengan balasan yang setimpal, balasan yang baik, balasan yang berlipat-lipat dari sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Belum benar kami jadi hamba-Mu, belum sempurna jadi hamba-Mu, belum bisa menjadi hamba yang terbaik bagi-Mu. Banyak sekali kekurangannya, banyak mengeluh, banyak tidak ikhlasnya dengan takdir-Mu, banyak tidak ridhonya dengan ketentuan-Mu. Padahal setiap hari Engkau memberi kami makan dan minum, setiap hari pula kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami, tidak tahu diri sebagai hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tumbuhkan di hati kami semua ini rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kami tahu dari sabda beliau bahwa di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Engkau cintai. Maka kami ingin di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah pula sekolah tempat anak kami belajar. Berkahilah sekolah ini ya Rabb. Mudahkan segala urusannya, cukupi segala kebutuhannya ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, berkahilah guru-gurunya semuanya ya Rabb, yang terlibat Sivitas Akademika SD Muhammadiyah Suramatan ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.